Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Nur Fadila. Saya Iza Nursia. Saya Fajrina Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis butir soal. Langsung saja. Apa itu tujuan utama dari analisis butir soal? Tujuan utama dari analisis butir soal adalah untuk mendapatkan informasi karakteristik dari setiap bulir soal, baik melalui telaah bulir soal ataupun analisis butir soal, yang mana nantinya hasilnya dapat kita gunakan untuk mengetahui mutu dari bulir-bulir soal ataupun mutu hasil belajar dari setiap peserta didik melalui analisis hasil ujian. Analisis butir soal terbagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pada analisis kuantitatif terdapat dua teori, yaitu teori klasik dan teori modern, yang mana nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan tentang teori klasik. Jadi, apa itu teori klasik dalam analisis soal? Jadi, teori klasik adalah cara sederhana untuk mengecek apakah soal ujian itu bagus atau tidak. Misal tuh kayak apakah soalnya terlalu mudah atau terlalu sulit, apakah soal itu bisa membedakan mana yang siswa yang pintar dan mana siswa yang belum paham, dan apakah pilihan jawaban salahnya membingungkan siswa atau tidak. Jadi ada beberapa hal yang penting dalam teori ini. Yang pertama itu adalah tingkat kesukaran soal. Jadi hal ini menunjukkan beberapa banyak siswa yang bisa menjawab soal dengan benar. Kalau misalnya hampir semua siswa bisa menjawab, maka soal tersebut mudah. Kalau hampir semua siswa salah, berarti soal tersebut sulit. Dan jika soal yang baik biasanya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Contohnya itu seperti misalnya dari 100 siswa 80 orang yang bisa menjawab benar, berarti soal itu mudah. Jika dari 100 siswa hanya 25 orang yang bisa menjawab benar, berarti soal itu. Yang kedua itu ada daya pembeda. Jadi hal ini untuk mengecek apakah soal itu bisa membedakan siswa yang pandai dan yang kurang. Caranya kita bandingkan berapa orang dari kelompok siswa pandai yang menjawab benar dengan kelompok siswa yang nilainya rendah. Terus kalau siswa pandai banyak yang benar dan yang kurang banyak yang salah, maka soal itu baik. Tapi kalau dua-duanya sama saja atau bahkan siswa yang kurang tersebut lebih banyak benar, soal itu buruk dan soal tersebut harus diganti. Terus yang ketiga itu adalah pilihan jawaban salah atau sering disebut itu distraktor. Jadi hal ini sebuah pilihan jawaban salah juga harus masuk akal. Ini sebuah pilih jawaban salah. Jadi hal ini harus masuk akal dan bisa mengecoh siswa yang belum paham. Ciri-ciri itu seperti misalnya tuh ada siswa yang memilihnya atau tidak, dia abaikan soal tersebut. Terus itu lebih sering dipilih oleh siswa yang nilainya itu lebih rendah. Kalau ada pilihan jawaban yang tidak dipilih sama sekali, artinya soal tersebut tidak berguna, maka harus diperbaiki soal tersebut. Baiklah, kesimpulan dari teori klasik ini adalah agar membantu guru atau pembuatan soal untuk mengetahui soal mana yang perlu diperbaiki, membuat soal yang bisa benar-benar mengukur kemampuan siswa dan meningkatkan kualitas ketika dalam ujian. Baik, sekian dari saya. Nah, kita telah mendengar penjelasan mengenai analisis butir soal. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis butir soal secara kuantitatif dengan penerapan teori modern. Sebelumnya, kita
perkenalan dulu nih, apa sih teori modern itu? Nah, analisis butir soal secara modern atau secara pendekatan modern adalah penelaahan butir soal dengan menggunakan teori respon butir atau item response theory yang biasa kita kenal dengan singkatan IRT. Nah, teori ini merupakan suatu teori yang menggunakan fungsi matematika atau statistika untuk menghitung antara peluang menjawab benar atau salah suatu butir dengan kemampuan peserta didik. Nah, dalam analisis butir soal secara IRT ini tidak hanya menghitung jumlah jawaban yang salah atau benar, melainkan juga memperhatikan karakteristik setiap soal seperti tingkat kesulitan dan diskriminasi. Nah, IRT ini digunakan di dalam tes seperti apa sih? Nah, IRT ini digunakan dalam tes-tes UTBK atau tes psikologi atau tes survei lainnya. Nah, IRT ini dianggap lebih kompatibel karena memperhatikan karakteristik soal dan juga kemampuan peserta didik. Jadi tidak hanya menilai soal dari banyaknya jawaban yang salah atau benar, tetapi juga memperhitungkan kemampuan peserta didik dalam menjawab. Seperti